Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Perkenalkan, nama saya Rivaldi atau biasa dipanggil Valdi, yang akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas kita masing-masing. Maka untuk memulainya Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di Matius 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6, lalu dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai 21. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21. Mari kita membaca. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjutkan ayat ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu bagimu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang membaca dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, di pagi hari ini kita masih di dalam rangkaian Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Bapak Ibu, Rabu Abu yang pernah kita lewati kemarin adalah sebuah tanda pertobatan kita sebagai umat Allah. Abu yang dipakai adalah simbol kefanaan yang berbicara tentang asal muasal kita. Kita berasal dari debu tanah lalu akan kembali menjadi debu tanah. Dan dengan ini mari kita memasuki bahasan khusus tentang perihal pertobatan. Nah, pertobatan ini adalah pengakuan atas dosa dan melakukan perbuatan, melakukan perubahan. Nah, perubahan dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Yang biasanya dapat kita lihat, biasanya Bapak Ibu jika sudah berubah itu bisa dianggap sebagai orang yang saleh atau dianggap sebagai kesalehan. Namun pada kenyataannya, kesalahan bisa menjadi hal yang kurang tepat atau bisa menjadi salah ketika kesalahan itu tidak memiliki makna yang tepat. Kata saleh sendiri sangat dekat dengan kata salah. Hal itu sangat tipis Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap diri kita saleh yang menyebabkan mudah bagi kita untuk menyalahkan orang lain dan melihat kesalahan orang lain. Nah, di momen ini Bapak Ibu kita diingatkan untuk
bisa menjadi seorang yang saleh, yang tidak salah, jika kita berhasil melakukan seturut kehendak Allah. Ketika kita tidak mencoba memamerkan kesalehan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, lalu apakah Mas Faldi cukup saleh berbicara tentang kesalehan? Atau hidupnya Mas Faldi sudah cukup benar mengajar atau memberikan tentang kesalehan? Tentu saja tidak. Kita semua, terutama saya, adalah orang yang juga berdosa. Bahkan mungkin saya berani mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Bukankah kita semua orang berdosa? Bukankah Bapak Ibu juga berdosa? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita memerlukan pertolongan dari Tuhan untuk menebus dosa kita. Nah Bapak Ibu, momen ini menjadi penting membuat kita sadar kita adalah orang yang berdosa. Kita masuk ke dalam lubang maut yang tidak bisa keluar dengan sendirinya. Kita nyemplung ke dalam dosa maut, kita tidak bisa lepas dengan sendirinya. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kesalehan bicara tentang dedikasi penuh kepada Tuhan. Kesalehan dilakukan dengan perasaan hati yang hancur dan harapan akan belas kasih Tuhan. Dalam arti kesalehan itu berbicara tentang sebuah perubahan di dalam keheningan. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban-kewajiban di hadapan orang supaya mereka melihat. Jangan kita menunjukkan kesalehan di depan banyak orang dengan maksud untuk orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang saleh. Tuhan tidak menginginkan hal itu Bapak Ibu. Maka di masa Paskah ini Bapak Ibu, Prapaskah ini kita diingatkan lagi tentang makna pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan di dalam sebuah keheningan. Pertobatan yang kita lakukan dengan tulus sebagai upaya pengakuan akan dosa kita. Ketika kita sudah melakukan pertobatan seperti itu dengan keheningan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga mengatakan Ia melihat. Bapa melihat apa yang menjadi usaha kita. Dan Allah juga berjanji di ayat yang ke-6, Dia akan membalasnya kepada kita. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan mengajak membaca lagi satu firman lagi Bapak Ibu yang juga penting, yaitu di Mazmur 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang-orang Kristen seperti kita suka dengan ayat penghiburan begini, janji-janji yang manis dari Tuhan. Kita semua suka. Tetapi ada satu hal yang terkadang luput, yaitu kata ditanam. Kita tahu Bapak Ibu bahwa ditanam itu letaknya biasanya di tanah. Tanah itu letaknya di bawah. Kadang diinjak oleh orang, tidak berharga. Ya sederajat dengan mayat, mungkin menjauh. Sederajat dengan bangkai. Tapi jika kita melihat dari pohon Bapak Ibu, pohon tidak akan berhasil menjadi buah, menjadi pohon yang menghasilkan buah jika bijinya tidak berproses dengan baik di dalam tanah. Dan kita menyadari bahwa proses di dalam tanah adalah proses yang hening. Proses yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi kita berakar, biji itu berakar, lalu pohon tumbuh dan akhirnya berbuah. Nah seperti itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Kita memiliki pertobatan, memiliki kesalehan yang hening, yang sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan mampu mendengar dan membuat kita berbuat. Di pagi ini Bapak Ibu, mari kita periksa kembali diri kita, motivasi kita tentang sebuah kata yang saleh.
apa yang harus kita lakukan sebagai wujud mengasihi Allah dengan sungguh. Dan semoga kita dimampukan setidaknya hari ini untuk melaksanakan kesalehan yang benar. Dan kiranya semoga kita dimampukan Tuhan juga untuk menjadi seorang saleh yang sejati, bukan saleh yang salah. Amin.